Dalam beberapa tahun terakhir, Arsenal terpuruk dan jadi bulan-bulanan klub elit Eropa. Terakhir kali mereka dibantai adalah saat berhadapan dengan Manchester City dengan skor 5-0. Cetak Gol coba merangkum laga-laga pembantaian Arsenal sebagai berikut. Manchester United 8, Arsenal 2. Untuk mengawali ulasan ini ada laga pembantaian pekan ketiga Premier League musim 2011-2012. Melangsungkan laga di Old Trafford, Arsenal harus mengalami kekalahan yang cukup besar. Saat itu Arsenal masih diisi oleh pemain-pemain top seperti Theo Walcott, Thierry Henry sampai Robin van Persie. Sayangnya keberadaan mereka belum bisa berbicara banyak. David De Gea yang mengawal gawang Manchester United sedang tampil ganas-ganasnya. Kiper Spanyol ini bahkan menggagalkan sepakan penalti dari Robin van Persie. Hal ini berbanding terbalik dengan kiper Arsenal saat itu yakni Wojciech Szczesny. Kiper asal Polandia ini justru tampil di bawah performa terbaiknya. Szczesny harus memungut bola sebanyak 8 kali dari gawangnya. Sementara Arsenal cuma bisa membalas 2 gol hiburan lewat Theo Walcott dan Robin van Persie. Bayern Munchen 5, Arsenal 1. Berikutnya ada laga pembantaian Arsenal di babak 16 besar Liga Champions musim 2016-2017. Saat itu The Gunners harus takluk di tangan di Rotten dengan skor 5-1. Arsenal bahkan kalah dalam 2 leg sekaligus. Mirisnya mereka takluk dengan skor yang sama telaknya. Baru berjalan 11 menit The Gunners harus kebobolan. Saat itu Arjen Robben melepaskan sepakan melengkung di sisi kanan gawang David Ospina. Arsenal yang mencoba bangkit berhasil menyamakan kedudukan lewat Alexis Sanchez. Saat itu Alexis hampir gagal mencetak gol. Manuel Neuer yang mengawal gawang Bayern Munchen berhasil membaca sepakan dari Alexis Sanchez. Beruntung bola muntahan tersebut mampu dimanfaatkan oleh Alexis Sanchez menjadi sebuah gol. Sayangnya gol tersebut jadi gol tunggal Arsenal sementara Bayern Munchen mencetak 4 gol tambahan. Berlanjut di leg kedua, The Gunners kembali mengalami kekalahan. David Ospina yang sebelumnya kebobolan 5 gol justru diturunkan lagi oleh sang pelatih Arsene Wenger. Bukannya tampil lebih apik, Ospina mengulang kejadian yang serupa. Kiper asal Kolombia ini harus memungut bola dari gawangnya sebanyak 5 kali. Kesialan The Gunners bermula saat Laurent Koscielny mendapatkan kartu merah. Bek tengah asal Prancis ini dengan sengaja menjegal bomber Bayern Munchen, Robert Lewandowski. Lewandowski yang jadi algojo penalti berhasil membuat publik sepak bola Emirates terdiam. Padahal Arsenal sempat mengimbangi permainan dari Bayern Munchen. Sayangnya setelah bermain dengan 10 pemain, ritme permainan The Gunners nggak terarah. Di laga tersebut, Arturo Vidal jadi mimpi buruk bagi rakyat Emirates. Gelandang asal Chile ini berhasil menceploskan 2 gol dalam waktu 5 menit saja. Atas kekalahan tersebut, skuad di Rotten unggul dengan agregat 10-2. Pertandingan tersebut juga jadi pertandingan terakhir Arsenal di ajang Liga Champions. Sampai saat ini Arsenal mengalami kemunduran yang cukup drastis. Arsenal belum pernah kembali ke kompetisi yang paling bergengsi di Eropa tersebut sampai saat ini. Chelsea 4, Arsenal 1. Berikutnya ada laga pembantaian di final Europa League musim 2018-2019 yang lalu. Bertanding di Stadion Olimpiade Baku, The Gunners dibantai Chelsea dengan skor telak 4-1. Final yang mempertemukan 2 klub asal London tersebut menjadi final pertama Arsenal di kompetisi Europa League. Sebelumnya mereka mencapai laga final saat masih bernama UEFA Cup. Saat itu di musim 1999-2000 Arsenal melaju ke partai final setelah menekuk Lens di laga semifinal. Sayangnya di babak finalnya mereka takluk dari Galatasaray lewat drama adu penalti. Sementara di musim 2018-2019 Chelsea berhasil keluar sebagai juaranya. Saat itu Eden Hazard jadi pemain terbaik dengan memborong 2 gol sekaligus. 2 gol sisanya dicetak oleh Olivier Giroud dan Pedro Rodriguez. Sementara Arsenal cuma bisa mencetak gol hiburan lewat Alex Iwobi. Arsenal 1, Manchester City 4. Kemudian ada laga pembantaian Arsenal di partai perempat final Carabao Cup musim 2020-2021. Berlaga di Stadion Emirates, The Gunners gagal meraih kemenangan. Saat itu mereka dicukur habis oleh Manchester City dengan skor 4-1. Baru berjalan 3 menit pertandingan, gawang Arsenal sudah dijebol oleh sundulan Gabriel Jesus.
Di menit ke-31, Arsenal menyamakan kedudukan lewat Alexander Lacazette. Sayang, gol tersebut cuma jadi gol penghibur bagi skuad Arsenal. Pasalnya, mereka kebobolan 3 gol sekaligus lewat Riyad Mahrez, Phil Foden, serta Aymeric Laporte. Kekalahan Arsenal ini jadi sorotan dari pelatih Manchester City, yakni Pep Guardiola. Pep merasa prihatin dengan keadaan Arsenal saat itu. Sebelumnya, skuad Mikel Arteta belum meraih kemenangan dalam 7 laga Premier League sekaligus. Pep sendiri mendukung Arteta untuk terus memoles Arsenal menjadi lebih baik lagi. Manchester City 5, Arsenal 0. Di Premier League musim 2021-2022, Arsenal berbenah dengan mendatangkan sejumlah pemain baru, mulai dari Martin Odegaard, Ben White, sampai Aaron Ramsdale. Bahkan Arsenal dinobatkan sebagai klub Premier League yang terboros. Tercatat Arsenal sudah menghambur-hamburkan uang sebanyak 165 juta euro. Dana yang digelontorkan Arsenal bahkan melebihi dana yang dihamburkan Manchester United. Padahal The Red Devils juga sudah memboyong pemain-pemain top juga. The Red Devils sudah memboyong Jadon Sancho, Rafael Varane, dan mega bintang asal Portugal Cristiano Ronaldo. Setan Merah bahkan mengucurkan dana sekitar 85 juta euro untuk menebus Jadon Sancho. Walaupun jadi klub terboros, Arsenal justru mengawali 3 laga pertamanya dengan kekalahan. Lagi-lagi Manchester City jadi momok yang menakutkan bagi skuad The Gunners. Di pekan kedua Premier League, mereka takluk oleh Manchester City dengan 5 gol tanpa balas. Baru berjalan 12 menit, gawang yang dijaga oleh Bernd Leno sudah kebobolan 2 gol sekaligus. Saat itu, Ilkay Gundogan dan Ferran Torres berhasil membuat publik sepak bola Etihad bergemuruh. Di menit ke-35, The Gunners harus bermain dengan 10 pemain. Saat itu, Granit Xhaka menerima kartu merah setelah melancarkan tackle keras kepada Joao Cancelo. Bermain dengan 10 pemain membuat mereka harus kehilangan tempo permainan. Alhasil, Arsenal langsung kebobolan 3 gol sekaligus. 3 gol tersebut dilesakan oleh Gabriel Jesus, Ferran Torres, dan juga Rodri. Kekalahan tersebut juga meninggalkan momen yang gak biasa. Saat itu, para penggemar Arsenal justru ikut merayakan gol dari Rodri. Gak cuman itu, mereka bahkan menyanyikan chants yang bernada sindiran juga. Kekalahan ini menjadi kekalahan ketiga yang didera oleh Arsenal. Di 2 laga sebelumnya, mereka dikalahkan oleh Brentford dan Chelsea dengan 2 gol tanpa balas. 3 kekalahan di 3 laga perdana ini merupakan awal musim terburuk Arsenal sejak musim 1954-1955 yang lalu. Itulah sejumlah pembantaian terbesar yang pernah dialami oleh Arsenal. Bagaimana menurutmu, pembantaian mana yang paling berkesan? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini.